Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga hari ini keadaan kalian dalam kondisi yang baik-baik saja dan semoga selalu diberi kesehatan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, materi yang akan saya bahas kali ini adalah administrasi pendidikan, bidang garapan manajemen operatif atau manajemen sekolah. Pertama-tama, kita harus mengetahui hakikat administrasi yang sebenarnya. Pada hakikatnya, administrasi adalah suatu alat dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya yang ada di dalam pendidikan. Nah, jadi manajemen operatif atau manajemen sekolah yaitu manajemen dalam unit-unit kegiatan tertentu yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya memiliki prinsip-prinsip yang sama, yaitu prinsip tertib, jelas, efisien, dan juga efektif. Artinya, administrasi pendidikan dalam bidang manajemen operatif harus memiliki prinsip-prinsip tertib, jelas, efisien, dan efektif dalam menunjang keberlangsungan proses kegiatan belajar mengajar di suatu lembaga sekolah. Adapun manajemen dalam bidang-bidang operatif yaitu yang pertama KEPSEK. KEPSEK ini adalah guru yang memiliki tugas lebih atau tugas tambahan sebagai kepala sekolah atau pimpinan di suatu lembaga sekolah. Sebagai orang yang mendapat tugas tambahan, berarti tugas pokok kepala sekolah yaitu tetap menjadi pendidik dan juga menjadi tenaga kependidikan. Kepala sekolah memegang kendali yaitu sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan, perencanaan, dan pelaksanaan administrasi pendidikan di suatu lembaga sekolah yang ia jalankan. Adapun keterampilan yang harus dimiliki oleh kepala sekolah adalah yang pertama, technical skill. Kemampuan teknik. Yang kedua, yaitu kemampuan dalam hubungan-hubungan atau human skill. Dan yang terakhir adalah kemampuan konseptual. Conceptual skill. Adapun fungsi-fungsi dan tugas-tugas kepala sekolah diakronimkan menjadi kata IMAS-LAN. E for education, M for manager, A for administrasi atau administrator, S for supervisor, L for leader, I for innovator, M for motivator, and E for entrepreneur. Adapun tugas kepala sekolah di bidang administrasi pendidikan yaitu
berkaitan dengan pengelolaan bidang pengajaran. Ini seperti ini ya, kita buat. Yang pertama yaitu bidang kesiswaan. Yang kedua, bidang personil atau ketenaga kerjaan. Bidang yang ketiga yaitu finansial, keuangan. Adapun bidang selanjutnya sarana dan prasarana. Bidang yang terakhir yaitu hubungan dengan masyarakat, dengan masyarakat. Di dalam pendidikan terdapat 3 masalah utama yang sering terjadi dalam bidang kesiswaan. 3 masalah. Problem yang pertama yaitu PPDB, penerimaan peserta didik baru. Pada setiap tahun pada awal semester ganjil akan dilaksanakan kegiatan penerimaan peserta didik baru oleh sekolah. Di situ akan dibuatlah kepanitiaan yang memiliki tugas memanajemen dan mengorganisasikan kegiatan penerimaan peserta didik baru. Nah, di sini tugas dan peran kepala sekolah sangat penting dalam memberikan pedoman yang jelas kepada panitia agar proses kegiatan PPDB ini berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai dengan harapan. Nah, problem yang kedua yaitu masalah kemajuan belajar. Dan evaluasi. Sekolah mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam memberikan minat dan motivasi belajar terhadap siswa-siswanya. Kemajuan belajar ini secara aktif dan secara periodik harus dilaporkan terutama kepada orang tua siswa, dan ini semua merupakan tanggung jawab kembali kepada kepala sekolah. Adapun tugas sekolah itu memberikan laporan hasil kemajuan belajar, hendaknya tidak dianggap sebagai kegiatan yang rutin, tetapi dengan maksud tujuan agar adanya aktivitas dan partisipasi dari orang tua siswa dalam membina belajar anak mereka. Nah, problem yang ketiga yaitu problem bimbingan. Fungsi utama sekolah bukan hanya sebagai pemberi ilmu, pengetahuan, atau keterampilan, tetapi juga memberikan bimbingan serta konseling terhadap siswa-siswa. Hal ini diharapkan agar siswa-siswa tidak hanya memiliki Adapun manajemen yang berhubungan dengan kesiswaan, yaitu yang paling penting adalah rapot, kemudian presensi atau daftar kehadiran, atau juga buku daftar kelas, dan buku induk, buku laporan keadaan siswa, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut ke manajemen personil. Manajemen personil. Manajemen personil ini terdiri dari 4 tugas yang perlu dilaksanakan, yaitu perencanaan, maaf ya tulisannya,
Yang kedua yaitu penerimaan dan penempatan. Astagfirullahaladzim. Penempatan tenaga. Yang ketiga, penyelenggaraan. Program orientasi. Dan yang terakhir yaitu pembinaan dan pengembangan staf. Nah, dan yang terakhir yaitu penerimaan dan pemberhentian. Ternyata ada 5 ya. Tadi saya sebut 4. Pemberhentian. Saya rawat ada 5. Nah, adapun administrasi yang berhubungan dengan personel yaitu statistik, organisasi kepegawaian, guru dan kesejahteraannya, daftar riwayat hidup, catatan riwayat pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu keuangan. Keuangan adalah masalah yang sangat peka di hampir semua lembaga, tidak hanya lembaga pendidikan ya. Oleh karena itu, dalam mengelola bidang ini, pimpinan sekolah harus berhati-hati, jujur, dan terbuka agar tidak timbul kecurigaan, baik dari staf maupun dari masyarakat atau orang tua peserta didik. Banyak keperluan sekolah yang harus dibiayai, dan semakin banyak program yang direncanakan, yang disenangkan, maka semakin banyak pula biaya yang akan dikeluarkan. Ya. Di dalam pendidikan ada beberapa sumber dana yang dapat diperoleh, misalnya dari siswa, dari orang tua siswa, dari masyarakat, pemerintah, dan yayasan, dan para dermawan. Nah, manajemen yang berhubungan dengan keuangan ini ada buku kas, ada daftar gaji, buku tabelaris, daftar honorium, gaji honor, dan surat pertanggungjawaban, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu perlengkapan sarana dan prasarana. Gedung sekolah yang terawat dengan baik akan memberikan kesan kepada masyarakat bahwasannya pendidikan yang ada di dalamnya pun tertata dengan rapi dan layak, tertib, serta teratur. Sebaliknya, gedung sekolah yang memiliki perawatan yang minim atau buruk, tidak terawat, rusak, halaman yang kotor, penuh dengan rumput misalnya, akan memberikan kesan kepada masyarakat bahwasanya pendidikan di situ tidak akan efektif dilakukan dan tidak teratur, tidak rapi, sesuai dengan ungkapan yang biasa orang kenal, yaitu ungkapan don't judge a book by its cover. Nah, hal itu tidak berlaku di dalam masyarakat dalam menilai sesuatu, termasuk di dalam menilai suatu lembaga sekolah. Jadi, sarana dan prasarana ini penting dalam menunjang keberlangsungan belajar mengajar dan adanya kenyamanan dari orang tua menitipkan anaknya untuk belajar dan memiliki pendidikan di sekolah tersebut. Nah, perlengkapan dan peralatan sekolah ini juga merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi belajar mengajar. Guru tidak mungkin dapat mengajar secara efektif dan efisien dan semangat ya, tanpa adanya perlengkapan atau media belajar yang lengkap. Nah, dalam hal yang tidak boleh dilupakan oleh pimpinan sekolah
ialah usaha-usaha pengadaan dana antara lain untuk keperluan penambahan ruang kelas misalnya ya, penambahan ruang kelas. Kalau muridnya banyak di dalam satu kelas, itu akan membuat tidak efisien kegiatan belajar mengajar. Makanya dilakukanlah upaya penambahan kelas. Yang selanjutnya yaitu adanya rehabilitas. Yang sudah rusak bisa, apabila masih bisa untuk diperbaiki, maka diperbaiki seperti hubungan, bisa diperbaiki ya teman-teman. Selanjutnya ada penambahan perlengkapan atau media ya, bisa juga media, perlengkapan atau media belajar boleh, dan seperti media seperti alat bersih-bersih juga itu sangat diperlukan di dalam lembaga sekolah. Nah, untuk yang selanjutnya memodernkan. Kalau sudah kuno, itu akan membuat seorang guru melakukan pengajaran dan semua peserta didik yang melakukan kegiatan belajar akan tidak semangat ya dalam belajar, karena mungkin saja pikiran mereka akan berpikir ya peralatan juga kuno, ya biarkan saja seperti itu. Jadi untuk menunjang efektivitas dan efisien kegiatan belajar mengajar di suatu pendidikan, maka sarana dan prasarana ini sangat penting ya. Kemudian ada hubungan dengan masyarakat. Nah, untuk hubungan dengan masyarakat, sekolah adalah di dalam, oleh, dan untuk masyarakat. Jadi program sekolah hanya dapat berjalan lancar apabila mendapat dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu, pimpinan sekolah perlu terus-menerus menjalin hubungan yang baik antara sekolah dan juga masyarakat atau orang tua murid. Nah, sekolah harus banyak memberi informasi kepada peserta didik dan orang tuanya, pada masyarakat juga, tentang program-program dan problem-problem yang dihadapi agar masyarakat merasa terbuka dan mengetahui serta memahami masalah-masalah yang terjadi di suatu lembaga sekolah. Nah, untuk membina komunikasi sekolah dan masyarakat, pimpinan sekolah dapat menggunakan media rapat atau media kunjungan kepada masyarakat atau lain sebagainya ya. Nah, adapun manajemen yang berhubungan dengan humas ini yaitu buku catatan kunjungan orang tua siswa, buku lagi ya. Nah, kemudian ada buku agenda, buku ekspedisi, daftar orang tua siswa, serta daftar perusahaan atau industri terkait, lain sebagainya. Nah, hal ini semua harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku, atau hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan sebelumnya yang sesuai dengan kurikulum pendidikan nasional. Nah, kegiatan dalam manajemen pengembangan atau kurikulum pengajaran diantaranya meliputi kurikulum, ini mencakup pengadaan buku, cuma kalau belajar sesuai kurikulum tapi tidak adanya sumber buku yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Ada pengembangan alat pelajaran, pengembangan sistem evaluasi, dan semua yang berhubungan dengan kesiswaan, personil, keuangan, sarana prasarana, hubungan dengan masyarakat serta kepala sekolah.
mencakup di dalam manajemen kurikulum. Manajemen yang berhubungan dengan pengajaran atau kurikulum antara lain buku pedoman kerja tahunan, statistik kemajuan belajar, jadwal tahunan atau kalender kegiatan belajar mengajar, jadwal pelajaran, daftar buku siswa, daftar buku pegangan guru, buku observasi dan lain sebagainya. Nah, itu semua yang dapat saya sampaikan mengenai administrasi pendidikan bidang manajemen dan operatif. Jadi, pengelolaan semua sumber daya yang ada di pendidikan, yang ada di sekolah itu pasti teradministrasi. Pasti. Hal itu tidak ada yang luput dari sistem administrasi yang kemudian akan disupervisikan atau dilakukan pengawasan terhadap administrasi tersebut. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun karena kita semua masih belajar dan tidak ada yang benar kecuali mendekati kebenaran. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.